Untuk itu kita akan melihat terlebih dahulu ini bagaimana formasi dari Arsenal sendiri. Coach bisa dilihat di tabnya, di situ nanti akan ditampilkan di sini ya seperti ini. Ini adalah formasi dari Arsenal. Menurut Coach sendiri, bagaimana dengan formasi yang sudah ditetapkan seperti ini? Apakah akan sukses begitu untuk menghadapi Chelsea nanti malam? Oke, di atas kertas bermain dengan 4-3-3. Tapi saya melihat Cazorla dan Özil ini lebih menjadi playmaker di belakang Sanchez. Nah, ini yang saya bilang Sanchez harus pintar-pintar memanfaatkan posisi dia sebagai false nine dengan memanfaatkan kekurangan seorang Cahill. Jadi tidak berdiri di David Luiz tapi lebih ke Cahill. Oke. Coba saya. Tapi sebelum itu ada Monreal ini sebenarnya bisa menjadi kelemahan Arsenal nggak di bagian belakang ini? Salah satu kelemahan Monreal adalah defense yang kurang bagus dan juga Konsiel ini sangat bagus dari sisi menyerang, tapi dia kalau menurut saya dengan bola-bola atas kurang bagus dan saya melihat dia harus lebih hati-hati tidak terpancing oleh Diego Costa yang sangat terkenal dengan cyborg-nya. Tapi Mustafi sendiri? Mustafi masih saya melihat dia masih harus beradaptasi karena dalam beberapa pertandingan selalu melakukan 1-2 kesalahan yang kebetulan tidak selalu fatal. Nah, ini harus berhati-hati. Oke, sambil digerakin, coach. Itu seperti ada. Jadi kemungkinan besar Özil akan bermain Cazorla di belakang Sanchez, sementara Coquelin menjadi satu DM. Jadi ini formasi sebenarnya di atas kertas adalah formasi 4-1-4-1. Jadi mereka kedua tim bermain dengan satu DM, di mana para tiga triangle ini Cazorla, Özil, Sanchez akan bergantian posisi dan ini sangat sulit untuk di-defense oleh tim seperti Chelsea. Berarti masih kurang baik ya sebenarnya ini coach ya untuk formasi di lini belakang sendiri. Kalau di lini belakang kita bisa dibilang itu tergantung oleh kualitas pemain ya. Bellerin is very good dalam arti dia memiliki speed untuk bermain. Pada saat kita bermain di lini tengah, menguasai ball possession di lini tengah, yang penting adalah sayap, Monreal dan Bellerin. Bellerin saya percaya, tapi Monreal saya tidak begitu yakin. Dan juga Koscielny, Mustafi ini dua center back yang memiliki tipe bersama yang bisa sama-sama membangun serangan. Nah, sementara kalau saya bilang lebih baik salah satu diganti oleh seorang Gabriel yang lebih bermain man to man. Nah, ini kalau misalnya bicara mengenai gelandang sendiri ini untuk di tengah ada Arsene Wenger. Kini mempercayai peran gelandang bertahan kepada Francis Coquelin ya. Coquelin ya. Itu bagaimana menurut coach sendiri? Ya, kalau Coquelin kan mereka masih ada Saka ya, tapi Coquelin lebih bertahan daripada Saka. Nah, ini juga bagian dari tactical ya. Jadi tergantung sikon ini seperti apa. Walaupun seandainya 0-0, tapi seandainya Arsenal lebih unggul, lebih dominan, ada kemungkinan Saka akan masuk. Tapi kalau seandainya Arsenal lebih unggul dulu di babak kedua, mungkin Wenger akan memasukkan ekstra DM lagi, tidak mengorbankan Coquelin, tapi ditambah satu DM lagi. Oke, kita tahan, kita beralih dulu dari Arsenal, kita beralih ke formasinya dari Chelsea dulu nih. Nah, di sini kita lihat ada lini belakang, ada Gary Cahill dan juga David Luiz. Ini menurut coach sendiri bagaimana ini untuk menilai dari kedua pemain belakang ini? Yang jelas kemungkinan besar Kante itu berada di posisi Fabregas dan Fabregas ke depan. Salah satu kelemahan Fabregas kenapa dia tidak dipasang dari awal sebagai starting line up adalah dari sisi defense. Justru Matic yang bermain. Tapi di sisi lain, Matic tidak begitu kuat dengan end passingnya yang dibutuhkan seorang Diego Costa di depan. Nah, ini yang jadi teka-teki untuk Conte ya. Apakah dia memasang Fabregas atau apakah memasang Matic? Sementara di kiri kanan tidak ada masalah, Willian dan Hazard. Hanya Willian game terakhir bermain tidak terlalu bagus ya. Cuman Conte masih memiliki Pedro di mana bisa digantikan lah ibaratnya seperti itu. Nah, ini untuk Diego Costa, untuk mana ini? Pemain depan ya kalau gitu. Ini posisi sudah benar. Diego Costa sangat berbeda dengan Alexis di mana dia bermain false nine, sementara Diego Costa adalah real striker. Cuman Diego Costa ini yang jadi masalah kan dia sering melakukan hal-hal yang non teknis. Menendang lah, menyikut lah tanpa dilihat wasit, dan ini harus diwaspadai oleh
Koscielny dan Mustafi agar tidak terpancing. Tapi ini memang Diego Costa ini memang sangat rentan dengan emosinya yang tidak stabil. Ya, begitu? justru saya melihat ini bagian dari tactical. Kita harus tahu backgroundnya. Dia itu lahir dari keluarga yang sangat miskin, survive di jalanan di Brasil, di mana dia dari kecil sudah belajar survive dengan kekerasan. Nah, mental ini dibawa ke lapangan. Selama dia bermain dalam koridor sportivitas, nggak ada masalah. Cuma sepak bola ini kan tidak hanya teknis, tapi juga non teknis, cyber dan lain-lain. Itu dia sangat menguasai. Nah, maka dari itu banyak sekali pemain yang sangat kesal dengan permainan seperti dia. Tapi kalau saya jadi pelatih, saya sangat senang dengan memiliki pemain seperti dia. Oke, menarik sekali. Tapi kalau dari menurut coach sendiri, persaingan antara Arsenal melawan Chelsea yang akan berlangsung nanti malam ini, kira-kira prediksi skor sendiri ini yang paling ditunggu-tunggu orang kita semua nih. Menurut coach sendiri bagaimana? Kalau saya melihat dari sisi posisi mereka kedua bermain 4-1-4-1, kualitas pemain ada sedikit minus, banyak plus, ball possession kedua di tengah. Walaupun Arsenal bermain di kandang sendiri ya, tapi untuk saya this is a draw game, 1-1. Oke, itu menurut coach sendiri. Saya. Tapi menurut dalam hati, itu menurut dalam hati apa bukan? Itu objektif. Kalau dalam hati semoga Chelsea dapat kartu merah, Arsenal menang besar. Itu yang ditunggu-tunggu. Baik, terima kasih coach atas informasinya. Sama-sama. Setelah jeda berikut ini, saya masih akan mengulas derby London kali ini bersama perwakilan dari Arsenal Supporter Indonesia dan juga Chelsea Indonesia Supporters Club. Tetap di CNN Indonesia Sport Weekend.